teman-teman semua, kembali lagi ke channel kami dan kali ini kami akan menjelaskan tentang rasio keuangan sebagai salah satu alat untuk mengukur kinerja bisnis, lengkap dengan penjelasan dan contoh soalnya. Nah, rasio keuangan itu sendiri adalah salah satu cara yang efektif dalam memahami dan menganalisa kinerja keuangan suatu perusahaan. Rasio keuangan adalah perbandingan antara elemen-elemen dalam laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi. Nah, rasio keuangan ini dapat menilai likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, serta rasio operasional perusahaan. Dan dalam video kali ini kita akan membahas tentang 4 jenis rasio keuangan yang utama dan penerapannya dalam studi kasus. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya atau hutang lancarnya. Rasio likuiditas ada dua, yaitu rasio lancar dan rasio cepat. Yang pertama, rasio lancar adalah rasio untuk mengukur atau membandingkan antara aset lancar dengan liabilitas lancarnya. Sedangkan yang kedua, rasio cepat adalah rasio yang membandingkan antara aset lancar dikurangi persediaan dibandingkan dengan liabilitas lancarnya atau utang jangka pendeknya. Semakin tinggi rasio likuiditas ini, maka semakin baik juga kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendeknya. Kedua adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang jangka panjangnya. Nah, rasio solvabilitas ini ada dua, yaitu rasio hutang terhadap modal, yaitu rasio perbandingan antara liabilitas dengan ekuitasnya. Yang kedua, rasio hutang terhadap aset, yaitu perbandingan antara rasio hutang terhadap aset perusahaan. Rasio solvabilitas yang rendah menandakan bahwa perusahaan memiliki struktur modal yang sehat dan memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi hutang jangka panjang. Yang ketiga adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit. Profitabilitas ini ada tiga. Yang pertama, margin laba kotor adalah perbandingan antara laba kotor dan penjualan. Yang kedua, margin laba bersih adalah perbandingan antara laba bersih dan penjualan. Sedangkan yang ketiga, ROE atau return on investment adalah pembandingan antara laba bersih dan total investasi. Nilai profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan profit dengan baik dan mampu menggunakan sumber dayanya secara efisien. Selanjutnya adalah rasio efisiensi operasional. Nah, rasio ini untuk mengukur seberapa kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset dan sumber dayanya untuk menghasilkan pendapatan. Rasio yang umum digunakan yang pertama adalah rasio perputaran aset, yaitu rasio antara penjualan dan total aset. Yang kedua adalah rasio perputaran persediaan, adalah perbandingan antara rasio biaya barang yang dijual dan rata-rata persediaannya. Efisiensi operasional yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil dalam mengelola aset dan sumber dayanya dalam rangka menghasilkan pendapatan. Nah, sekarang kita akan menerapkan rasio keuangan yang telah kita jelaskan tadi dalam sebuah studi kasus. Misalkan ada perusahaan ABC dengan data keuangan sebagai berikut. Aset lancar senilai 100.000, liabilitas lancar senilai 50.000, persediaan senilai 20.000, total hutang senilai 150.000, total ekuitas senilai 200.000, total aset senilai 350.000, laba kotor senilai 80.000, penjualan senilai 200.000, laba bersih senilai 40.000, biaya barang yang dijual senilai 120.000 dan rata-rata persediaan senilai Rp15.000. Nah, dari data tersebut kita dapat menghitung rasio-rasio keuangannya. Yang pertama, rasio lancar adalah 100.000 dibagi 50.000 sama dengan 2. Yang kedua, rasio cepat. Rasio cepat adalah 100.000 dikurangi 20.000 dibagi dengan 50.000. Hasilnya adalah 1,6. Yang ketiga, rasio hutang terhadap modal, yaitu 150.000 dibagi dengan 200.000 sama dengan 0,75. Yang keempat, rasio hutang terhadap aset, yaitu 150.000 dibagi dengan 350.000 sama dengan 0,43. Selanjutnya, margin laba kotor, yaitu 80.000 dibagi dengan 200.000 nilainya adalah 0,4. Dan margin laba bersih, yaitu 40.000 dibagi dengan 200.000 nilainya adalah 0,2. Return on investment atau ROI adalah 40.000 dibagi dengan 150.000 ditambah 200.000 nilainya adalah 0,13. Rasio perputaran aset adalah 200.000 dibagi dengan 350.000 nilainya adalah 0,57. Selanjutnya adalah rasio perputaran persediaan, nilainya adalah 120.000 dibagi dengan 15.000.
hasilnya adalah 8. Nah, dengan perhitungan tersebut kita dapat mengetahui bagaimana kinerja keuangan perusahaan ABC dan dapat mengidentifikasi area yang perlu perbaikan ataupun penyesuaian. Sekian video tentang rasio keuangan, semoga dapat membantu perusahaan dalam memahami serta menerapkannya dalam bisnis. Nah, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.